Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Graziela Zuparasilayan dari kelas 11-7. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai seni musik. Pengertian seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan suara dan nada untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran penciptanya. Dan di sini saya mengambil pendapat dari 3 ahli. Yang pertama ada David Ewan. Menurut David Ewan, seni musik adalah ilmu pengetahuan dan seni mengenai kombinasi ritmik dan nada-nada, baik vokal atau instrumental, yang terdiri dari melodi dan harmon, yang dimana sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan dalam aspek emosional. Yang kedua ada Plato. Menurut Plato, musik adalah instrumen pendidikan yang paling berdaulat karena ritme dan harmoni menentukan jalan ke jiwa terdalam. Dan ketiga, ada menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, seni musik adalah curahan kekuatan dan penggambaran yang berasal dari gerakan rasa pada rentetan suara yang berirama. Kemudian ada perkembangan musik dari 2 benua. Yang pertama dari Eropa. Perkembangan musik di Eropa terjadi secara bertahap, mulai dari abad pertengahan hingga era kontemporer. Setiap periode memiliki gaya dan ciri khasnya tersendiri. Periode perkembangan musik di Eropa, yang pertama ada abad pertengahan. Di abad pertengahan, musik yang berkembang pada masa ini sebagian besar adalah musik gereja. Yang kedua, Renaissance. Musik Renaissance berkembang pesat setelah hilangnya dominasi gereja. Musik pencintaan dan keperwiraan mulai banyak muncul. Yang ketiga ada Barok. Musik klasik Eropa sangat berjaya pada masa ini. Yang keempat ada klasik. Musik klasik terletak di antara era Barok dan Romantik. Yang kelima ada Romantik. Musik Romantik mulai berkembang pada tahun 1815 hingga 1910. Musik ini bergairah dan ekspresif. Yang keenam ada abad ke-20 dan kontemporer. Musik impresionistis dari Prancis menjadi pelopor, kemudian digantikan oleh musik ekspresionistis dari Austria. Yang kedua, ada perkembangan musik dari benua Asia. Perkembangan musik di Asia dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi, serta penggunaan alat musik yang beragam. Di sini ada 5 negara yang memiliki perkembangan musik. Yang pertama ada Asia Tenggara. Alat musik di Asia Tenggara berkembang sejak abad ke-9, dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok dan India. Contoh alat musik yang dipengaruhi kebudayaan Tiongkok dan India adalah gong dan simbal. Candi-candi seperti Angkor Wat di Kamboja dan Candi Borobudur di Indonesia mengabadikan keberagaman alat musik. Yang kedua ada Jepang. Musik Jepang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan Korea. Shamisen adalah salah satu bentuk musik tradisional Jepang yang paling awal. Kabuki adalah bentuk musik tradisional Jepang yang terkenal lainnya. Musik pop Jepang menjadi semakin populer pada abad ke-20. Yang ketiga ada Asia Selatan. Musik sering digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dukungan untuk ideologi atau gagasan politik tertentu. Contohnya, lagu protes politik India berjudul Vande Mataram. Yang keempat ada dari Asia Timur. Musik-musik Iran dan Mesir merupakan satu keluarga, seperti halnya musik-musik Tiongkok dan Jepang. Budaya musik Asia Tenggara dicirikan oleh penggunaan gong berpuncak. Yang terakhir ada dari Korea. Raja Sejong mengembangkan pipa bambu yang dinamakan Yulguan untuk menandai pola titi nada musik Korea. Ia juga menciptakan Jongganbon sebagai sistem notasi musik pertama di Asia Timur. Dan menurut pendapat pribadi saya, seni musik merupakan media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan,
atau ide yang disalurkan melalui nada-nada dan kalimat teratur yang nantinya bisa kita nikmati. Lalu selanjutnya di sini ada unsur-unsur musik. Yang pertama, unsur melodi. Unsur melodi merupakan tinggi, rendah, panjang, pendeknya suatu nada yang terdapat dalam musik. Melodi terdiri dari durasi, pitch, dan tone. Pitch atau timbre merupakan suatu hal yang mengatur serangkaian not dengan lambang alfabet A sampai G. Durasi adalah rangkaian not-not yang menjadi melodi dalam serangkaian waktu tertentu. Sedangkan tone adalah not yang dapat dihasilkan dari berbagai alat musik dengan warna suara yang berbeda. Melodi merujuk pada kesatuan frase yang disusun dari nada dengan urutan interval serta tinggi yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka musik akan semakin dinamis dan berwarna sehingga pendengar bisa menikmatinya. Yang kedua, ada unsur birama. Birama secara etimologi adalah ketukan. Dalam seni musik, ketukan atau ayunan yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur, dan dalam waktu yang sama berguna untuk membangun irama. Birama biasanya dituliskan dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Tiap birama dalam musik memiliki tekanan suara yang teratur yang disebut arsis dan akses. Arsis adalah birama ringan sedangkan akses adalah birama kuat. Dalam notasi musik, birama ditulis dengan garis birama dan ruas birama. Garis birama adalah garis vertikal yang membatasi birama dan menjadi tanda awal serta akhir dari suatu birama. Sedangkan ruang birama merujuk pada ruang antara garis birama yang berisi ketukan-ketukan. Yang ketiga ada ritme. Ritme disebut juga merupakan gerak teratur yang mengalir karena munculnya suatu aksen tetap. Ritme adalah pola waktu yang membentuk dasar musik. Ini melibatkan pengaturan ketukan, jeda, dan perubahan tempo. Dengan perbedaan nilai jalinan dari setiap satuan bunyi, maka akan membentuk ritme yang indah. Ritme sendiri berisikan aliran ketukan dasar yang mengatur variasi gerak melodi. Yang keempat ada unsur harmoni. Harmoni adalah hal yang berhubungan dengan kelarasan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi peranan susunan dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Harmoni mempunyai elemen interval dan akord yang merujuk pada susunan nada-nada yang jika dibunyikan secara serentak akan menghasilkan suara yang bagus. Ibaratnya, jika unsur melodi dapat memenuhi aspek musik secara horizontal, maka unsur harmoni memenuhi aspek musik secara vertikal, mencakup hubungan nada-nada. Peranan harmoni akan semakin nyata ketika seorang penyanyi membawakan sebuah lagu dengan iringan alat musik. Harmoni dapat menambahkan kedalaman dan kompleksitas ke dalam musik sehingga musik terdengar jauh lebih indah. Yang kelima ada unsur tempo. Unsur tempo adalah cepat atau lambatnya gerak musik atau lagu. Tempo dapat dikatakan sebagai ukuran kecepatan dari birama lagu. Sehingga semakin besar tempo lagu, maka semakin cepat permainan suatu lagu. Alat untuk mengukur tempo adalah metronom. Sedangkan satuan ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Tempo sendiri terbagi menjadi 4. Yaitu tempo lambat atau bisa disebut largo, adigo, grave, ento. Lalu ada tempo sedang bisa disebut andante, andantino, moderato, allegro, dan moderato. Dan tempo cepat bisa disebut juga sebagai allegro, allegretto, presto, vivace, dan tempo perubahan yaitu rit, retard, ate, dan acel serta string. Lalu ada unsur dinamika. Dinamika mencangkup volume dan intensitas musik. Hal ini dapat bervariasi dari pelan hingga keras, menciptakan nuansa dan perasaan yang berbeda. Dinamika merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan emosi atau perasaan yang terkandung dalam sebuah karya musik. Jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya, dinamik dapat menunjukkan sebuah karya musik yang memiliki emosi atau perasaan seperti sedih, riang, gembira, agresif, atau dasar. Tanda dinamik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pianismo, lemah sekali atau lembut sekali, piano, lemah atau lembut,
mezzo piano setengah lemah, dan forte kuat. Tanda dinamik lainnya yang kerap ditemukan dalam notasi musik yakni mezzo forte setengah kuat, fortissimo kuat sekali, crescendo suara atau bunyi makin lama makin kuat, dan decrescendo suara atau bunyi semakin lama semakin lemah. Dan yang ketujuh yaitu unsur tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian nada yang diatur dalam urutan tertentu yang membentuk dasar bagi sebagian besar musik. Tanda nada digunakan untuk menciptakan melodi, harmoni, dan akord dalam musik. Tangga nada biasanya dimulai dari satu nada dasar, tonik, dan diikuti oleh deretan nada-nada lain dalam urutan tertentu. Beberapa tangga nada yang paling umum digunakan termaksud tangga nada mayor, tangga nada minor, dan berbagai jenis tangga nada lainnya. Contoh tangga nada mayor adalah C mayor yang terdiri dari notasi C, D, E, F, G, A, B, C. Sementara tangga nada minor A minor terdiri dari notasi A, B, C, D, E, F, G, A. Dan yang terakhir ada unsur notasi. Notasi adalah sistem yang digunakan untuk merekam dan mengkomunikasikan musik secara tertulis. Dengan adanya notasi, maka musisi akan lebih mudah untuk membaca, memahami, dan memainkan musik yang telah dikomposisikan oleh orang lain atau untuk mencatat ide-ide musik mereka sendiri. Jenis notasi dalam seni musik ada notasi angka dan notasi not balok. Notasi musik menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda khusus untuk mempresentasikan nada, ritme, dinamika, dan berbagai elemen musik lainnya. Lalu kita lanjut ke jenis alat musik berdasarkan fungsi dalam ensemble musik. Yang pertama, ada alat musik ritmis. Alat musik ritmis memiliki rentang nada yang terbatas, namun dapat mempertahankan rasa dan tempo dalam musik ensemble. Contoh alat musik ritmis adalah drum, gendang, tamborin, gong, marakas, hifa, dan juga rebana. Yang kedua, ada alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik dengan rentang melodi banyak yang dapat menghasilkan banyak nada. Dari nada-nada yang tercipta, itulah melodi suatu musik terbentuk. Alat musik melodis dibagi menjadi dua, yaitu idiofon, alat musik yang suaranya dari getaran benda itu sendiri, dan alat musik yang suaranya dari getaran membran atau selaput kulit yang bisa kita sebut membranofon. Alat musik melodis adalah piano, pianika, kecapi, akordion, biola, angklung, gitar, saksofon, dan juga harmonika. Yang ketiga ada alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang menghasilkan harmonik dalam ensemble musik. Harmonik adalah kelompok dasar nada yang terkait dalam bilangan bulat utuh dengan frekuensi dasar, di mana alat musik harmonik dapat menghasilkan keseimbangan dari nada-nada yang dimainkannya. Contoh alat musik harmonis adalah biola, gitar, harpa, angklung, kecapi, gambus, boning, dan juga piano. Yang terakhir ada jenis alat musik berdasarkan fungsi dalam ensemble musik. Yang pertama ada aerofon. Aerofon ada alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Bunyinya berasal dari getaran udara yang berada di dalam alat musik. Contoh, flute, pianika, trompet, harmonika, trombon. Dan yang kedua ada kordofon. Kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contoh, bass, gitar, biola, piano, kecapi, dan lainnya. Yang ketiga ada elektrofon. Elektrofon adalah musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contoh keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lainnya. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.